Hai, salam damai sejahtera teman-teman. Di sini dengan saya Susi Herawati. Hari ini saya mau sharing lagi, tapi sharing hari ini bukan soal usaha, tapi sharing hari ini tentang masa masa lalu bekerja sama orang dulu dulu yang saya bekerja sama orang belasan tahun ya. Eh, Tema sharing hari ini adalah suka dan duka di zona nyaman. Hari ini tanggal 4 Mei 2020 saya mau cerita soal enaknya zona nyaman, tapi nggak enaknya itu hampir semua teman-teman sekantor tidak menyukai saya. Dulu saya kerja di kantor, terakhir saya megang import itu selama belasan tahun ya. Saya bekerja berarti total 17 tahun loh dulu saya kerja sama orang. Terakhir saya berhenti resign di September 2017. Setelah itu saya blank tuh, mau apa, mau usaha apa gitu, masih blank. Soalnya dari 2014, 15, 16 itu saya emang udah mau berhenti kerja gitu, mau usaha sendiri. Jadi saya masih jual-jual makanan, tapi masih belum berani karena zona nyaman buat saya itu luar biasa enak banget gitu ya. Bisa nyantai, kerjaannya juga nyantai gitu, bosnya juga baik gitu. Apa sih namanya, THR juga lumayan, gaji juga lumayan gitu kan. Uh, Terus awal-awal saya bekerja itu cukup baik ya. Saya yang tadinya hanya bagian tulis-tulis nota gitu dulu, diangkat bos saya untuk megang bagian import. Karena atasan saya itu dulu baik banget, cukup baik. Dia senang kalau karyawannya bisa maju gitu. Jadi dia bilang ya kalau kamu bisa pegang, kamu pegang gitu kan. Kan mau jadi wanita karir harus berani maju, dan saya pegang, akhirnya saya terima kerjaan itu. Jadi dan saya bekerja bersama mayoritas teman-teman perempuan di kantor. Itu hanya 4 orang waktu itu dulu, lama-lama jadi 5 orang gitu kan. Dulu awal-awal bekerja itu baik semua, teman-teman perempuan karyawan di kantor itu baik semuanya gitu. Minum dulu ya, kopi dulu bentar. Lalu lama-lama apa sih, tantangan itu semakin besar pada saat kita menaiki jabatan yang lebih tinggi, yaitu jadi bagian import. Lalu terus gaji juga makin naik gitu kan, THR makin naik, bos makin lebih sering percaya sama kita gitu kan, sering ngobrol, sering apa sih, sering nanya pekerjaan sama kita lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi saya di kantor itu cuman 2 orang aja yang bisa cukup dekat hubungannya dengan atasan, dengan big boss saya, yaitu bagian accounting dan bagian import gitu kan. Semakin tantangan pekerjaan semakin besar dari atasan, saya juga semakin senang gitu, dan juga atasan semakin mempercayai saya untuk memegang pekerjaan di kantor. Dan mulai satu persatu tuh ada teman-teman saya ada yang nggak suka gitu sama saya, mulai satu-satu kelihatan gitu kan nggak suka sama saya gitu. Padahal dalam posisi gaji dan THR semua sama dapatnya kan, tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat THR gitu. Suatu ketika ada kelalaian yang dibuat salah satu karyawan yang membuat dia di PHK gitu. Padahal dia kerja udah barengan sama saya sekitar 10 tahunan gitu kan. Dia di PHK, salah satu karyawan perempuan ada yang di PHK karena dia mungkin ada beberapa kelalaian yang bos gak suka, akhirnya dikeluarin sama big boss saya. Semua karyawan mengetahui dia di PHK sebelum dia di PHK oleh bos saya gitu. Sebelum bos saya mengatakan bahwa dia akan dipecat, teman-teman saya dan saya juga sudah mengetahuinya gitu. Cuma kan kita nggak enak ngomong, nggak berani bilang karena nggak enak, bukan wewenang kita. Lalu ketika ketika hari tiba si karyawan di PHK, dia marah banget. Dia datang ke kantor membereskan barang-barangnya di kantor dan pamitan kepada semua teman-teman yang lain kecuali saya. Dia nggak pamitan sama saya, tapi pamitan sama teman-teman yang lain. Dengan bertolak pinggang membelakangi saya, sembari emosi dan marah dia bilang gini, tahun depan gue akan jadi bos.
sambil dia tolak pinggang. Lalu dia pergi setelah pamitan dengan teman-temannya, tapi tidak dengan saya gitu. Saya tahu dia marah karena di PHK, dan teman-teman sekantornya nggak berani kasih tahu dia bahwa dia akan di PHK. Tapi hanya saya lah yang dimusuhinya, padahal satu kantor situ sudah tahu semua sebelum dia tahu gitu. Tapi hanya saya yang dimusuhi dan dibencinya gitu. Dan saya sedih sekali gitu, waktu itu sedih. Sedihnya itu dulu saya suka kasih tahu ke dia bahwa kalau lu kerja lu harus kuasai pekerjaan lu ini gitu loh. Jadi sungguh-sungguh kuasai pekerjaan yang lu kerjain supaya atasan nggak punya alasan kuat untuk ngeluarin lu gitu. Dan sedihnya lagi dia nggak ngelakuin itu semua. Ya dia tetap cuek-cuek aja. Dan bahwa kenapa cuma saya yang disebelin gitu, yang dibenci gitu. Saya juga bingung salah saya apa sih. Tapi hari-hari berlalu tetap dengan pekerjaan di zona nyaman saya tetap jalanin sampai terus, walaupun kaki yang satu sudah yang kanan sudah keluar, yang kiri masih di dalam. Berarti saya masih belum sanggup untuk keluar dari zona nyaman, takut kehilangan gaji. Kalau saya nggak punya gaji, dulu gaji saya sekitar 12 juta total. Kalau kehilangan saya kehilangan 12 juta, nol sama sekali. Itu bagaimana nanti saya gitu kan, mau makan sehari-hari gitu. Itu aja 12 juta aja saya bisa minus. Pengeluaran saya bisa lebih dari 12, bisa 15, 17 gitu. Tapi akhirnya saya tetap bekerja terus gitu, dengan di situ gitu, dengan rasa nggak enak banget di hati, karena di lingkungan saya itu udah banyak sekali, makin banyak yang nggak suka sama saya. Jadi sepertinya tuh yang masih menahan saya itu adalah atasan saya, big boss saya, supaya jadi yang membuat saya itu masih tetap di situ gitu. Masih karena saya menghormati dia banget, saya mau ngebantuin dia, saya ngebantu dia gitu, mau menghargai dia, mau berterima kasih sama dia karena selama belasan tahun kan kerja sama dia kasih makan. Jadi saya tetap bertahan di situ. Hari-hari berlalu, akhirnya tetap saya di situ terus di zona nyaman. Suatu hari kemudian teman-teman kantor saya ada lagi satu bagian kasir gitu. Ketika salah seorang accounting nggak masuk, ini saya cerita yang nggak enaknya ya di zona nyaman ya. Di zona nyaman nggak enaknya seperti ini, banyak yang nggak suka sama kita. Tapi kalau zona yang enaknya itu adalah gaji dan THR itu lumayan banget. Tapi karena lumayan, karena bukannya saya gimana-gimana, tapi saya bekerja dengan baik, dengan sekuat tenaga, sampai orang mau memanfaatkan bos saya aja saya benci, saya halaukan gitu loh. Waktu masih diimport, saya nggak mau orang lain memanfaatkan bos saya nggak suka. Jadi itu yang saya mungkin salah satunya atasan saya tuh baik sama saya, karena dia percaya sama saya gitu, kalau saya ini orang jujur gitu. Suatu hari saya mau cerita lagi, satu hari teman kantor saya satu lagi bagian kasir, ketika salah satu accounting di kantor nggak masuk kerja kan. Terus bagian kasir yang biasa yang buka tutup berangkas itu kan accounting. Kadang-kadang barang-barang saya juga seperti nota import, saya masih pegang nota juga walaupun pegang import, jadi serabutan juga tetap ya saya kerjain aja, namanya kan butuh kerjaan gitu kan. Saya ambil nota juga di berangkas gitu. Tapi suatu hari bagian kasir buka berangkas lalu ditutup berangkas gitu. Lalu dengan ketawa dingin dia bilang ke saya begini, kata bos kecil, lo nggak boleh buka berangkas ya. Terus jadi dia cuma bilang gua aja yang boleh buka berangkas, dia ngomong gitu. Terus saya sedih sih, saya sedih sekali, sakit sebenarnya sih, bukan sakit, nggak sakit hati, cuman dok gitu. Aduh Tuhan, sedih sekali saya, Tuhan kenapa ya Tuhan, bos kecil saya sama teman saya gitu berkata seperti itu ya. Saya udah kerja belasan tahun di sini, masa setiap hari saya buka berangkas, masa ketika accounting masuk saya nggak boleh buka berangkas? Saya bilang saya mau ambil apa di berangkas, ya ampun. Saya
saya seperti maling gitu, maling yang dipiara belasan tahun di situ. Ya ampun, dia happy tapi saya sedih. Saya nggak berpikiran apapun yang lain, saya nggak marah, saya nggak emosi. Saya emang dari dulu tuh nggak suka marah, nggak suka emosi, malah kadang-kadang suka dimanfaatin orang karena saya suka marah. Jarang marah kecuali sama anak. Kalau anak sama anak marah karena emang mau didik dia dengan benar. Tapi kalau mau ya sama orang lain nggak mau marah-marah ya karena gue mau sehat kok, nggak mau sakit hati. Akhirnya waktu berlalu begitu aja deh. Tapi Tuhan dengar loh, Tuhan dengar apa yang kasir ini ucapkan sama saya waktu itu. Ketika di tahun 2016 akunting ini nggak masuk kerja lagi, tiba-tiba big boss saya datang tuh ke kantor. Dan waktu itu saya ditemani anak baru, perempuan namanya Melita. Dan saya kaget bukan main. Di situ Tuhan tuh dahsyat. Aduh, Tuhan. Jujur ya, saya mau kasih tahu ya, jangan pernah main-main sama Tuhan Yesus. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Cara yang mainin Tuhan adalah lu jahatin orang. Orang nggak salah lu jahatin. Terus begitu orang nggak salah lu jahatin, orang itu diem. Tuhan tuh marah, nggak suka. Bener, gue nggak bohong. Suatu ketika akunting ini nggak masuk lagi, lalu big boss saya datang ke kantor. Dan saya kaget bukan main ketika dia bilang pada saya dan pada anak baru ini, Susi, hanya kamu dan Melita ya yang boleh buka brankas, katanya. Tutup brankas, buka brankas, hanya kamu dan Melita. Jangan kasih Aina, bagian kasih itu namanya Aina. Jangan kasih dia buka brankas ya. Saya rasanya kaget gitu, kaget minta ampun, sampai sekarangnya saya dakdikduk. Loh, terus dia, kenapa bisa tahu ya saya ya? Jujur, kenapa dia bisa tahu? Dari mana dia tahu? Waktu itu kan yang ngomong sama saya itu cuma 2 orang, cuma saya sama kasir ini berdua. Wah, saya bingung sekali deh. Entah dari mana bos saya yang baik ini bisa ngomong gitu, big boss saya, bos besar ya. Sampai dia nyelutuk juga, iya, waktu itu kan kamu nggak boleh kan disuruh nggak boleh buka brankas kan, katanya gitu. Pernah kan kamu nggak boleh buka brankas kan, disuruh kan. Loh, tahu dari mana ya? Saya bingung bener loh. Benar itu. Sampai hari ini gue nggak pernah tahu dari mana itu big boss gue waktu dulu itu bisa ngomong seperti itu, bisa tahu gitu. Tapi Tuhan ajaib, dahsyat sekali. Gue mau bilang bahwa setelah itu bukannya kita nggak pernah bilang kita jadi kepala bukan ekor, itu bukan karena kita banyak ngasih perpuluhan lalu jadi kepala bukan ekor, bukan. Banyak ngasih persembahan lalu jadi kepala bukan ekor, bukan. Tapi di saat kita ditindas benar-benar, di saat kita dijatuhkan, ditindas, kita diem aja gitu, diem aja. Tahu Tuhan pasti akan tolong kita nggak usah pikiran jauh, nggak usah pikiran pasti lu dibalas Tuhan. Nggak pernah loh, saya nggak pernah mikir seperti itu gitu. Lalu tahun berikutnya akhirnya kasir ini keluar karena nggak tahu seperti apa, dia keluar sendiri desain, dia nggak tahan, nangis sedih, dia tertekan segala macam. Tapi saya masih bertahan di situ. Saya masih bertahan, akhirnya saya resign sendiri karena saya mau usaha sendiri. Di 2017 saya resign, tapi bos saya baik banget, dia masih izinin saya untuk datang ke situ sekali-sekali dengan dikasih gaji juga. Tapi saya nggak kuat gitu kayaknya menerima kebaikan atasan saya ini gitu, karena dia terlalu baik. Jadi itu akhirnya saya mundur pelan-pelan gitu kan, keluar pelan-pelan, saya usaha sendiri. Makanya saya bilang di dunia ini memang Tuhan kirim satu orang baik gitu ya untuk menolong kita dari penindasan. Tapi saya percaya kalau kalian semua mengalami seperti saya gitu, sedih gitu waktu di kantor, dan saat kalian juga masih di kantor sekarang, nggak usah takut. Kita tuh nggak usah ngarepin ada pembalasan untuk orang-orang seperti itu. Tapi yang penting kita bener aja, kita kerja dengan baik, kita banyak doa sama Tuhan, kita jadi orang baik gitu, kita baik-baik aja. Pertolongan Tuhan itu pasti
ada waktunya itu Tuhan tolong, Tuhan angkat kita. Tuhan angkat kita pelan-pelan dengan harap kita pas diangkat naik, kita boleh rendah hati, makin rendah, makin rendah. Nggak boleh pas kita diangkat, kita makin sombong. Jadi kita kalau diangkat Tuhan, kita berusaha makin rendah. Gitu. Itu Tuhan pasti senang. Tuhan luar biasa akan berkati, Tuhan pasti akan sayang. Gitu. Ini kesaksian saya luar biasa sekali, di mana di zona nyaman, suka dan duka itu banyak, tapi banyak dukanya luar biasa. Tapi saya percaya suatu saat nanti siapapun yang di zona nyaman pasti akan mengalami kemenangan gitu. Pasti akan keluar dari zona nyaman lalu berusaha sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bye.